Materi yang pertama yaitu Piagam Madinah dan Konstitusi Modern. Piagam Madinah atau yang biasa disebut dengan Sahifa al-Madinah atau Konstitusi Madinah adalah dokumen yang berisi perjanjian persahabatan antara Muhajirin Ansor Yahudi dan sekutunya bersama Nabi Muhammad yang menjamin hak-hak mereka, menetapkan kewajiban-kewajiban mereka dan memuat prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat fundamental yang sifatnya mengikat untuk mengatur pemerintahan di bawah pimpinan Nabi Muhammad. Ditetapkannya piagam politik tersebut dimaksudkan untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan warga Madinah. Dalam piagam tersebut dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup, dan lain-lain. Berdasarkan isi piagam Madinah, itulah warga Madinah yang majemuk secara politis dibina di bawah pimpinan Nabi Muhammad. Kandungan Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal, 23 pasal membicarakan tentang hubungan antara Islam antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin, sedangkan 24 pasal lainnya membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan umat lain termasuk Yahudi. Di dalam Piagam Madinah menurut W. Montgomery terdapat 10 pasal dan 47 pasal yang didahului dengan mukadimah, yaitu pada bab 1 berisi tentang pembentukan bangsa dan negara, terdapat pada pasal 1. Yang kedua, bab kedua berisi tentang hak asasi manusia pada pasal 2 sampai 10. Pada bab ketiga berisi tentang persatuan seagama, yaitu pasal 11 sampai 15. Bab 4 berisi tentang persatuan segenap warga, yaitu pasal 16 sampai 24. Yang kelima berisi tentang golongan minoritas, yaitu pada pasal 25 sampai 55. Bab ke-6 berisi tentang tugas warga negara, yaitu pasal 36 sampai 38. Bab 7 berisi tentang melindungi negara, yaitu pasal 39 sampai 41. Bab 8 yaitu berisi tentang pemimpin negara, terdapat pada pasal 42 sampai 44. Bab ke-9 yaitu berisi tentang politik perdamaian, terdapat pada pasal 45 sampai 46. Bab ke-10 berisi tentang penutup, yaitu pada pasal pokok atau prinsip yang terdapat dalam Konstitusi Madinah. Menurut Muhammad Khalid merumuskan 8 prinsip dalam Piagam Madinah, yaitu pertama, kaum Muhajirin dan Ansor serta siapa saja yang ikut berjuang bersama mereka adalah umat yang satu. 2. Orang-orang mukmin harus bersatu menghadapi orang bersalah dan mendurhaka walaupun itu anak sendiri. 3. Jaminan Tuhan hanya satu dan sama untuk semua, melindungi orang-orang kecil. 4. Orang-orang mukmin harus saling membela di antara mereka dan membela golongan lain. Dan siapapun kaum Yahudi yang mengikuti mereka berhak memperoleh pembelaan dan bantuan seperti yang diperoleh orang Muslim. 5. Perdamaian orang Muslim itu adalah satu. 6. Bila terjadi persengketaan di antara rakyat yang beriman, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada hukum Tuhan dan kepada Muhammad sebagai kepala negara. 7. Kaum Yahudi adalah umat yang satu bersama kaum Muslim. Mereka bebas memeluk agama mereka. Yang ke-8, sesungguhnya tetangga adalah seperti diri kita sendiri. Tidak boleh dilanggar haknya, tidak boleh berbuat kesalahan kepadanya. Secara umum, ada dua pendapat yang berbeda mengenai Piagam Madinah sebagai konstitusi. Yang pertama, pendapat yang menyatakan Piagam Madinah adalah piagam biasa yang berisi mengenai visi negara modern yang untuk ukuran saat ini sudah sangat maju. Pendapat ini tidak mengakui Piagam Madinah sebagai sebuah konstitusi. Alasannya karena pandangan ahli konstitusi mengisyaratkan keharusannya ada pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga Piagam Madinah tidak dapat disejajarkan sebagai konstitusi modern. Yang kedua, pendapat yang secara confident mengakui Piagam Madinah sebagai sebuah konstitusi. Alasannya karena negara Madinah telah menetapkan Piagam Madinah sebagai aturan bersama dan pemegang hukum tertinggi. Di samping itu, dari segi formal dan substansial, apa yang diatur dalam teks-teks Piagam Madinah mencirikan sebagai sebuah konstitusi. Dari dua pendapat tersebut, kebanyakan sarjana ialah menganggap masyarakat Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad telah memenuhi syarat untuk bisa disebut sebuah negara
menurut hukum konstitusi pada zaman itu. Habibullah berpendapat bahwa Piagam Madinah dapat disebut konstitusi karena ciri-ciri lain. Misalnya dalam bentuk tertulis menjadi dasar organisasi pemerintahan masyarakat Madinah sebagai suatu umat. Adanya kedaulatan negara yang dipegang oleh Nabi Muhammad dan adanya ketetapan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat fundamental, yaitu mengakui kebiasaan-kebiasaan masyarakat Madinah, mengakui hak-hak mereka dan menetapkan kewajiban-kewajiban mereka. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Piagam Madinah dapat dikatakan sebagai suatu ide yang revolusioner untuk saat itu. Dalam konteks kekinian, Piagam Madinah dapat diterima sebagai sumber inspirasi untuk membangun masyarakat yang majmuk. Nurcholish Madjid menyatakan bahwa bunyi naskah konstitusi Madinah itu sangat menarik. Ia memuat pokok-pokok pikiran yang dari sudut tinjauan modern mengagumkan. Dalam konstitusi itulah untuk pertama kalinya dirumuskan ide-ide yang kini menjadi pandangan hidup modern, seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan, hubungan ekonomi, dan lain-lain. Juga ditegaskan adanya suatu kewajiban umum, yaitu partisipasi dalam usaha pertahanan bersama menghadapi musuh dari luar. Piagam Madinah yang dibuat untuk mempersatukan kelompok-kelompok sosial di Madinah menjadi satu umat dan mengakui hak-hak mereka demi kepentingan bersama, merupakan contoh teladan sejarah kemanusiaan dalam membangun masyarakat yang bercorak majmuk. Ide-ide dalam ketetapan-ketetapan Piagam Madinah tetap mempunyai relevansi kuat dengan perkembangan dan keinginan masyarakat internasional dalam menjadi pandangan hidup modern berbagai negara di dunia. Hal ini dapat dibandingkan dengan isi berbagai piagam konstitusi dan deklarasi hak-hak asasi manusia yang lahir puluhan abad kemudian sesudah lahirnya konstitusi Madinah. Di samping itu, Piagam Madinah dapat diterima sebagai sumber inspirasi untuk membangun masyarakat pluralistik, memiliki relevansi yang kuat dengan perkembangan masyarakat internasional dan menjadi pandangan hidup modern berbagai negara. Selanjutnya, materi mengenai prinsip konstitusionalisme dalam Piagam Madinah. Prinsip konstitualisme dalam Piagam Madinah menghasilkan konsep musyawarah dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan. Konsep musyawarah juga dapat memperkuat ataupun mengubah sebuah kebijakan ulil amri. Konsep Piagam Madinah dipengaruhi oleh perpolitikan bangsa Arab pada masa itu. Implikasi dari kondisi perpolitikan bangsa Arab pada masa itu disepakati oleh suku-suku besar yang berpengaruh di wilayah Madinah pada waktu itu. Rasulullah sebagai kepala negara memiliki kewenangan memutuskan atas perselisihan antar suku besar di Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa posisi kepala negara berfungsi sebagai yudisial yang memiliki fungsi eksekusi yang tinggi pula. Dalam Piagam Madinah juga disebutkan secara terperinci suku-suku yang ada di negara Madinah mengenai hak asli masing-masing, dan juga terdapat hak kebebasan beribadah sesuai agama masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa Piagam Madinah juga menjunjung tinggi hak asasi manusia secara pasif dalam konstitusi. Hal yang menjadi ciri khas Piagam Madinah yakni tidak menuntut hak warga negara yang ringgit, namun justru lebih menekan dari pengakuan suatu golongan. Perlindungan hak warga negara, khususnya hak golongan, menjadi poin utama dalam Piagam Madinah. Hal ini berbeda dengan hak asasi manusia. Prinsip konstitualisme Piagam Madinah sangat oleh latar belakangi budaya dan kebutuhan pada waktu itu. Pengaturan kekuasaan secara prinsipil dan global, sedang perlindungan hak diatur secara terperinci berdasarkan pengakuan dari masing-masing golongan. Relevansi bagi konstitusi Indonesia. Konstitusionalisme yang ada di dalam konstitusi Indonesia pada dasarnya dapat dikatakan sudah sesuai dengan konsep konstitusi negara hukum modern yang menitik beratkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan dan perlindungan hak rakyat yang detail. Hal ini wajar mengingat konstitusi Indonesia, khususnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sendiri, telah mengalami fase-fase yang cukup dinamis dalam pelaksanaannya. Proses panjang itulah yang hari ini membentuk konstitusionalisme di Indonesia dengan segala dinamika pelaksanaannya. Mengingat proses yang panjang dari pembentukan konstitusionalisme di dalam konstitusi Indonesia guna mendapatkan tujuan murni
dari Supreme Goals yang disusun oleh para The Founding Fathers Indonesia, maka diperlukan penelaah kembali sejarah pembentukannya dan peristiwa-peristiwa penting yang melahirkan konstitusi Indonesia sekarang. Piagam Madinah merupakan dokumen yang lahir jauh sebelum lahirnya konstitusi Indonesia. Akan tetapi, hal ini tidak serta-merta menjadikan hal-hal yang terkandung di dalam Piagam Madinah sama sekali tidak memiliki relevansi dengan konstitusi Indonesia. Piagam Madinah sebagai salah satu konstitusi memiliki relevansi sebagai salah satu konstitusi yang secara prinsipil dapat diambil pelajaran bagi konstitusi lainnya, termasuk konstitusi Indonesia. Setidaknya, terdapat beberapa relevansi konstitusionalisme Piagam Madinah yang dapat dijadikan pelajaran dalam konstitusi Indonesia, yakni yang pertama, relevansi formal konstitusionalisme Piagam Madinah adalah bentuknya yang prinsipil, sederhana, namun efektif sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal ini sebenarnya sudah dicoba diterapkan di dalam konstitusi Indonesia pasca amandemen. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang masih belum terakomodasi. Salah satunya adalah pengakuan hak adat. Yang kedua, relevansi substansial yang dapat dijadikan pelajaran dari konstitusionalisme Piagam Madinah bagi konstitusi Indonesia adalah penjagaan stabilitas politik dalam rangka menjalankan konstitusi secara bertanggung jawab. Selain itu juga, diperlukan adanya penjiwaan kembali konstitusi di dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara. Penyelarasan kepentingan penguasa dan rakyat merupakan salah satu bentuk penerapan relevansi substansial prinsip konstitusionalisme bagi konstitusi Indonesia. Konsep musyawarah dan menjadi ciri khas konstitusionalisme Piagam Madinah memberikan ruang bertemu yang leluasa bagi penguasa dan rakyat. Hal ini perlu dijadikan pelajaran bagi pelaksanaan konstitusi Indonesia secara substansial, yakni kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada kepentingan rakyat. Konstitusionalisme Piagam Madinah yang mengandung relevansi bagi konstitusi Indonesia jelas merupakan tugas besar baik bagi penguasa maupun rakyat. Hal ini logis mengingat penguasa dan rakyat adalah unsur utama dalam konstitusionalisme dan pelaksanaannya. Pemerintah yang tidak dipatuhi oleh warga negara disebabkan tindakan kenegaraan yang inkonstitusional, jelas akan memberikan reaksi dari warga negara yang berpengaruh terhadap stabilitas negara. Maka dibutuhkan constitutional awareness baik dari warga negara terutama bagi lembaga negara sebagai pemegang kekuasaan yang diamanahkan secara konstitusional.